Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ya maba'd. Apa kabar anak-anak Ustaz? Setuju? Ustaz harapkan antum semua dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan tetap semangat ya anak-anak Ustaz untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Baiklah anak-anak Ustaz, kelas 7 hari ini qadarullah kita kembali ya mengikuti kegiatan pembelajaran secara daring. Ustaz harapkan antum juga tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran ini. Bagi anak-anak Ustaz harapkan semuanya sudah bisa menyiapkan ya peralatan-peralatan antum untuk bisa mencatat apa yang akan Ustaz jelaskan hari ini. Baiklah anak Ustaz, di bab pertama ini kita akan memasuki kerajinan ya, kerajinan serat tentunya. Nah, coba antum perhatikan, ada beberapa gambar yang ada di buku kita ini ya, coba antum perhatikan dan kira-kira ini bentuk kerajinan apa dan terbuat dari bahan apa. Baiklah. Ya, ini ada beberapa jenis kerajinan ya yang tentunya terbuat dari jenis bahan yang berbeda ya. Nah, sebelum kita bahas tentang bentuk kerajinan dan bahannya, kita perhatikan. Nah, Ustadz di sini nanti kita akan ya membahas tentang pengertian apa itu serat ya yang kita gunakan nantinya sebagai bahan material untuk kerajinan. Kemudian bagaimana jenis dan karakteristik serat itu, pengolahannya, tekniknya ya, cara-cara pengerjaan teknik dalam mengerjakan kerajinannya ya anak-anak Ustadz. Kemudian proses produksi. Nah, di sini kita akan masuk. Ya, tentunya ya anak-anak Ustadz, kita sering ya mendengar kata-kata serat ya. Bahkan umi antum juga sering mengatakan ya, makanlah makanan yang berserat tentunya ya. Ini ada juga contoh nih anak-anak Ustadz ya. Gambar yang ada di buku kita ini tergolong juga jenis serat. Coba antum perhatikan kembali gambar-gambar ini ya. Tentunya kita bisa lihat jenis serat yang berbeda-beda ya. Nah, ini yang akan dijadikan bahan dasar ya dalam kerajinan ya. Jadi kerajinan serat itu serat ya. Serat itu apa anak-anak Ustaz? Ya, tentunya kita harus paham dulu ya yang apa saja yang masuk atau pengertian dari serat. Ya. Nah, ini adalah contohnya. Contoh bentuk bendanya ya. Jadi ya, serat itu adalah potongan ya, potongan ataupun komponen yang membentuk jaringan memanjang. Nah, jadi dia memanjang ya, memanjang yang utuh. Ya, contoh kalau misalnya kita jenis-jenis kerajinan itu tentunya yang serat itu ya, dari bahan serat itu apa? Kain tentunya ya, kain ya. Jadi potongan atau komponen jaringan-jaringan yang memanjang. Nah, contohnya seperti inilah anak-anak Ustaz, ini kan bentuk jaringan-jaringan yang kalau antum pisah-pisahkan dia ya, ini bisa membentuk jaringan-jaringan yang memanjang. Nah, tapi ini berasal dari jenis bahan yang berbeda ya. Ya, ini kalau ini dari ulat sutra ya.
kemudian ini juga dari bulu hewan, ya kan? Ini dari daun pisang, ya macam-macam ya anak-anak Ustaz ya. Jadi ya ini akan kita bahas nantinya. Baiklah anak-anak Ustaz ya. Ini di Indonesia dinyatakan sebagai negara yang tingkat biodiversitasnya tinggi kedua di dunia setelah Brazil, yaitu negara yang memiliki keanekaragaman spesies makhluk hidup, hayati, dan ekosistem yang ada di daratan dan di lautan. Nah, kalau ini kita juga sudah tidak asing lagi mendengarkan ini ya anak-anak Ustaz ya. Tentunya Indonesia itu adalah negara yang sangat kaya akan sumber daya alam ya. Ya, jadi hal tersebut tentunya ya dapat ya menjadi sumber daya yang sangat menguntungkan bagi kita ya anak Ustaz dalam ingin membuat sebuah karya. Jadi letak geografis negara kita ini ya memberikan keuntungan bagi kita. Hal ini yang perlu kita syukuri ya anak-anak Ustaz ya. Banyak nikmat yang diberikan Allah kepada kita ya untuk bisa ya akan kekayaan alam yang diberikan kepada kita ya untuk kita nikmati, Masya Allah. Jadi anak-anak Ustaz ya, ini semua adalah kekayaan alam yang berlimpah ya. Ustaz harapkan kita juga bisa ya memanfaatkannya dengan baik. Jadi salah satu ya cara kita memanfaatkan ini adalah bisa kita membuat sebuah kerajinan ya yang tentunya bermanfaat bagi kita ya untuk membantu dalam aktivitas kita sehari-hari. Nah, jadi antum coba perhatikan ini ya, ini ada sebuah gambar ya kerajinan dari bahan serat, tentunya bahan serat alam. Nah, nanti kita akan bahas ya anak Ustaz ya. Ini ada yang tergolong kepada serat alam dan ada juga nanti tergolong kepada serat buatan ya. Ya tentunya bahan-bahan alam ini ya tentunya yang bisa kita dapatkan di alam, bisa di laut, di daratan ya, di hutan ya, ataupun bisa dari hewan-hewan ya, dari tumbuh-tumbuhan ya. Baik, jadi ini ya salah satu bentuknya anak-anak Ustaz, coba antum perhatikan, ini adalah sebuah bentuk kerajinan ya, yang terbuat dari serat. Ya kalau antum sudah melihat gambar ini tentunya antum sudah bisa menebak-nebak kira-kira ya. Ah ini pasti terbuat dari bahan ini Ustaz. Nah, ini anak pernah buat nih Ustaz. Nah, insyaallah ya. Baik, jadi biasanya anak-anak Ustaz ya, jenis kerajinan ini ya, setiap daerah itu memiliki ciri khasnya sendiri, ya kan? Memiliki ciri khasnya sendiri. Ya. Kita bisa lihat ya, produk kerajinan ya diantaranya juga berasal dari bahan alam yang banyak tersebar di daerah. Misalnya antum di daerah antum tuh banyak ya sumber seratnya itu dari contohnya mendong atau daun pandan ya, pasti daerah tersebut ya condong menggunakan bahan-bahan dari mendong atau daun pandan tersebut ya. Jadi kerajinan itu biasanya ya bahan-bahannya yang sudah tersedia di daerah tersebut. Baik. Jadi sejak dulu masyarakat Indonesia telah menggunakan produk kerajinan ini sebagai kebutuhan hidup sehari-hari. Ya, jadi memang anak-anak Ustaz sebenarnya kerajinan ini adalah untuk apa ya? Untuk memenuhi kebutuhan kita juga. Ya, untuk memenuhi kebutuhan kita. Jadi kalau belajar keterampilan itu sebenarnya antum ya bisa memiliki keterampilan yang bisa memenuhi kebutuhan antum sendiri ya, ataupun mungkin bisa memenuhi kebutuhan orang lain ya. Contohnya pakaian, misalnya antum buat pakaian, kita pasti
pastilah kita ya membutuhkan pakaian. Setiap manusia yang hidup pasti butuh pakaian. Nah, jadi hal itu perlu ya kita gali dan kita upayakan bisa kita membuat sebuah karya-karya. Jadi antum perhatikan nih sebuah gambar yang ini ya. Ini tentu ya. Ini kan bermanfaat ya bagi kehidupan kita. Ya kan? Ada rata-rata semua benda-bendanya adalah fungsional yang dapat kita pakai, kita gunakan ya. Baik. Nah, di sini anak-anak Ustaz ada sebuah lembar kerja. Jadi anak-anak Ustaz ya, jadi ini Ustaz ingin antum nanti setelah menonton video ini antum kerjakan dan langsung antum kirim ya. Jadi sebagai biar Ustaz tahu juga kalau antum sudah mengikuti pembelajaran ini. Tetapi ini tidak perlu berkelompok ya anak-anak Ustaz ya, sendiri saja. Nah, jadi di sini antum mengidentifikasi bahan serat alam. Nah, jadi kan serat alam itu yang bisa berasal dari tumbuh-tumbuhan, bisa juga berasal dari hewan ya tentunya ya. Nanti antum pilih jenis seratnya. Ini Ustaz kasih contoh misalnya ya. Antum bahan seratnya itu ya dari bulu hewan contohnya ya. Ciri-cirinya seperti apa? Lebih halus, bentuknya seperti apa, warnanya ya, kemudian teksturnya, cuman cara pengolahannya ya ini antum pilih ya. Ini ada beberapa, antum boleh pilih yang dari tumbuhan juga ya. Contohnya misalnya dari sabut kelapa Ustaz ya, jadi bahan seratnya adalah dari sabut kelapa. Nah, bisa juga ciri-cirinya seperti apa. Nah, ini antum kerjakan, tuliskan di buku, kemudian antum foto, kirimkan kepada Ustadz ya. Kemudian ini antum berikan sebuah ungkapan atau tanggapan yang antum rasakan ya dari setelah mengidentifikasi jenis-jenis serat ini. Ingat anak-anak Ustadz ya, seratnya adalah serat alam. Ya. Baik, ya, jadi di sini jelaskan lagi mengenai serat alam itu ya. Jadi antum perhatikan ya. Ustaz ulangi, bahan serat adalah satu jenis bahan yang berupa potongan-potongan atau komponen-komponen yang membentuk jaringan memanjang utuh. Ini dia contohnya anak-anak Ustaz ya. Jadi kalau antum lihat ini contoh bentuk seratnya ya, ini bentuk serat adalah sebuah potongan jaringan atau komponen yang memanjang ya. Jadi kalau antum pisah-pisahkan ya, antum pisah-pisahkan ini ya, dia akan bisa memanjang ya, tentunya bukan melebar tapi memanjang. Baik. Jadi ya menurut Kamus Bahasa Indonesia juga ya, jadi suatu material perbandingan panjang dan lebarnya sangat besar dan molekul penyusunnya toritas terutama ke arah panjang. Jadi kalau antum perhatikan ya seperti kita melihat benang ya anak-anak Ustaz, ini kan termasuk ya, dia memanjang. Jadi kalau kita pisah-pisahkan benang ya, kita urai misalnya gitu, itu termasuk ke dalam serat ya. Jadi contohnya ini ada serat kapas ya, memiliki perbandingan lebar mulai dari 500 atau 1 sampai dengan 1000. Nah, itu tentunya pernah ya melihat kapas. Kalau ada kapas-kapas itu antum boleh pisah-pisahkan ya, untuk bisa melihat dari serat-serat kapas tersebut. Ya, istilah serat ini juga sering dikaitkan dengan sayur-sayuran dan buah-buahan, seperti yang Ustaz katakan tadi ya di awal, bahwa kita tuh sering diingatkan umi kita, contohnya makan sayur-sayuran yang berserat. Nah, itu juga termasuk serat. Ya, itu juga termasuk serat. Bahkan ada juga ya jenis serat dari buah-buahan yang bisa dijadikan sebagai bahan baku untuk tekstil. Nah, jadi sayur-sayuran serat
yang digunakan bahan baku tekstil ya. Nanti akan kita lihat. Jadi serat sebagai bahan baku tekstil adalah serat-serat yang kita aplikasikan untuk tekstil ya. Tekstil itu apa? Siapa yang masih ingat anak-anak Ustaz? Tekstil ya, ya kerajinan yang terbuat dari bahan benang, kain ya, tali dan serat ya. Jadi bisa, kalau antum lihat ada pakaian itu termasuk kerajinan tekstil ya anak-anak Ustaz ya. Tekstil yang berhubungan dengan kain, benang, tali ya, dan serat ini juga termasuk ya anak-anak Ustaz ya. Jadi serat merupakan bahan baku yang digunakan untuk pembuatan benang. Jadi kita pilih serat-serat itu yang bisa kita jadikan benang, baru dibuat menjadi kain ataupun dianyam. Jadi sebagai bahan baku pembuatan benang ya anak-anak Ustaz ya, sifat serat akan mempengaruhi sifat benangnya ataupun kain yang dihasilkan ya, baik dari pengolahan secara mekanik maupun secara kimia ya. Jadi sifatnya, jadi kalau misalnya antum dapat bayangkan nih Ustaz, kalau anak buat kain ya dari seratnya, serat sabut kelapa, bisa nggak? Gitu kan kita bisa perhatikan ya, karakternya seperti apa, cocok nggak kira-kira? Kita udah bisa kira-kira kan ya. Dan nggak pernah orang membuat ya, karena seratnya yang kasar, maka tidak dibuat orang untuk menjadi baju, tapi menjadi apa? Contohnya, iya jadi keset kaki, contohnya ya. Nah, seperti itu. Jadi karakter benangnya itu mempengaruhi sifatnya. Ya, karakter seratnya maksud Ustaz ya, mempengaruhi sifat dari kainnya. Nah, ya jadi bahan baku tekstil ini merupakan bahan yang dipakai untuk ya bukan pakaian saja tentunya, tapi kebutuhan-kebutuhan lain ya. Ya, bisa jadi kebutuhan lain ya, seperti tadi Ustaz bilang keset kaki ya kan, bukan cuman baju, bisa jadi tas juga ya, macam-macam anak-anak Ustaz ya. Jadi bahan serat alam ya ini memang sudah dikenal ya sejak ribuan tahun. Jadi orang zaman dahulu memang juga sudah menggunakan serat-serat ini sebagai bentuk kerajinan ya. Nah, jadi negara pertama kali ya mengolah serat alam itu adalah Cina anak-anak Ustaz ya. Tentunya anak-anak Ustaz tuh sampai saat ini pun pasti ya tidak asing lagi kita dengan produk-produk yang terbuat dari Cina ya kan. Dari Cina. Bahkan sekarang ya Ustadz pernah melihat tuh ada jenis batik ya, jenis batik, kain batik itu yang produk Cina. Nah, tuh. Jadi memang sejak dahulu ya Cina sudah dapat menghasilkan, terutama nih serat sutra ya, serat sutra. Tapi anak-anak Ustadz ya, serat sutra ini kita tidak boleh ya menggunakan kain-kain dari kain sutra ya, bagi laki-laki tentunya, karena ada larangan syariat kita untuk menggunakannya. Tapi ini ya kita bisa lihat ya, Ustadz sendiri belum pernah nih melihat kain sutra ini secara langsung ya, karena memang susah ya untuk didapatkan dan harganya tentunya mahal. Ya serat sutra, kain sutra ini tentu dibuat dari ulas sutra ya, bahan yang diolah menjadi benang untuk bisa dibuat jadi produk tekstil, jadi kain-kain. Jadi selain serat sutra ya, serat alam lainnya adalah kapas. Nah, jadi ada kapas ya, kapas sering kita gunakan ya tentunya anak-anak ya. Jadi ya biasa untuk membersihkan muka, misalnya ada kapas khusus ya untuk muka ya, ataupun bekas-bekas luka itu kita bisa kapas. Karena apa? Karena bentuk teksturnya seratnya yang halus ya. Nah, jadi kalau antum bekas luka ya, antum pakai serat dari sabut kelapa itu juga tidak pas ya anak saya, walaupun sama-sama serat tapi karakter teksturnya berbeda. Nah, juga ini ada juga sebuah negara nih yang terkenal akan kainnya ya. Tentunya antum ada yang sudah tahu ya, kain ya. Jadi India ya anak saya, tentunya negara India juga terkenal ya dengan kain ya dan industri tekstilnya ya. Nah, jadi dalam perkembangan serat alam ini ya,
sebenarnya sudah banyak digunakan di negara lain ya, terutama nih negara-negara yang Ustaz sebutkan tadi. Nah, ini juga kalau kita perhatikan, kalau di negara-negara Eropa itu lebih cenderung kepada serat hewan. Ya, hewan seperti ada serat wol namanya, Ustaz ya. Serat wol. Kenapa? Karena mungkin serat-serat hewan ini ya dapat menghangatkan. Kalau kita tahu di Eropa, negara-negara Eropa itu ada musim dinginnya ya, musim dingin. Jadi hal-hal tersebut juga mempengaruhi akan jenis produk tekstilnya ya, produk kerajinan-kerajinannya. Nah, perhatikan, ini kita lihat ya, seperti di Swiss ya, pada tahun 10.000 sebelum Masehi ya, serat wol sudah mulai digunakan ya. Ini dia. Kita bisa lihat, ini contohnya anak Ustadz. Ini serat sutra ya, contoh gambarnya. Serat sutra ini sudah terkenal sejak dulu sampai sekarang ya. Terkenal kalau kain sutra itu adalah bahan serat yang mewah, mahal. Ini gambarnya. Kalau lihat langsung juga Ustadz belum pernah nih anak Ustadz. Kemudian ini kita lihat ya. Tapi ini ya untuk memproduksi serat alam terutama sutra ini ya sangat terbatas ya anak Ustadz ya, karena dia tergantung kepada iklim yang mendukung juga. Baik. Jadi saat kondisi kemarau penghujan ya itu akan mempengaruhi produksi bahan serat alam ya. Sifat serat alam ini tidak tahan akan iklim ya, maksudnya dia tidak begitu ini ya terhadap kondisi alam ya, misalnya nih iklim kemarau maupun kondisi penghujan, karena kita tahu ya yang namanya alami itu sifatnya ya pasti lebih mudah terurai, lebih mudah rusak. Beda dengan kalau yang sudah buatan, contohnya ya, contohnya misalnya ada pakaian atau apa yang terbuat dari karet ya, seratnya yang sudah tidak alami lagi ya, tentunya itu lebih tahan terhadap cuaca tentunya. Meskipun bahan serat alam umum yang memiliki karakteristik yang sehat, tetapi di sisi lain kita bisa lihat jumlah, sifat, bentuk dan ukurannya tentu mengalami hambatan. Jika bahan serat alam ini diproduksi terus-menerus akan mempengaruhi harga pasar karena semakin langka ketersediaan bahan serat alam, maka semakin mahal juga ongkos produksinya. Nah, karena dia tergantung pada kondisi alam, maka bahan bakunya juga akan bisa habis ya anak-anak saya, ataupun dia butuh waktu untuk bisa diproduksi kembali. Paham sampai sini ya anak-anak Ustadz ya? Tentunya paham ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi kalaupun itu semakin langka bahannya, maka ya harga jual bisa semakin tinggi ya, ongkos produksinya juga tinggi. Baik, sekarang kita masuk ke jenis dan karakteristik bahan serat ya. Jadi bahan serat alam berasal dari alam ya. Bahan serat alam tentunya berasal dari alam. Serat alam. Oke. Tadi sudah saya sebutkan ya bahwa serat alam itu yang pertama itu adalah serat alam dari tumbuhan ya. Kemudian apa lagi? Dari hewan. Sebenarnya ada 3 ya anak-anak Ustadz, dari tumbuhan, hewan, dan mineral. Tetapi yang kita akan bahas, adalah mengenai serat dari tumbuhan dan hewan saja. Jadi kedua ini saja ya anak-anak Ustadz ya. Jadi serat dari tumbuhan dan hewan. Dan Ustadz rasa ini juga
yang mudah kita dapatkan ya, yang mudah kita dapatkan. Baik. Jadi serat dari tumbuhan ya, kalau kita bicara serat dari tumbuhan ya, tentunya serat yang dapat dihasilkan dari bagian-bagian tumbuhan tersebut ya, tentunya serat yang berasal dari bagian tumbuhan tersebut. Apa saja kira-kira bagian dari tumbuhan yang bisa kita jadikan bahan serat? Contohnya ya, ada anak-anak Ustadz kira-kira yang sudah tahu apa saja kira-kira bagian tumbuhan tersebut yang dapat dijadikan serat? Ya, bagian tumbuhan yang dapat dijadikan serat diantaranya seperti iya, ya bijinya bisa ya anak-anak, dari biji. Tumbuhan itu kan memiliki biji ya. Dari biji. Kemudian apa lagi? Oh. Ya. Ya, dari biji, kemudian batang, apalagi daun dan buahnya tentunya ya anak Ustadz. Ya, jadi ini yang bisa dijadikan ya serat, bagian-bagian tumbuhan yang dapat dijadikan serat. Nah, itu ya anak-anak Ustadz ya. Jadi ini harus antum bila perlu antum catat ya. Ini penting. Jadi bagian-bagian tumbuhan itu yang bisa dijadikan serat itu seperti bijinya, batangnya, daunnya ataupun buahnya. Baik. Ya. Nah, ini anak-anak Ustadz ya. Kita kembali lagi. Jadi tetapi tidak semua anak-anak Ustadz tidak semua tumbuhan ya yang bijinya bisa kita jadikan serat, ataupun batangnya kita jadikan serat, ataupun daunnya, bahkan buahnya harus memenuhi syarat, tentunya harus memenuhi persyaratan. Yaitu apa diantaranya adalah kuat, tahan lama, dan bentuknya tidak susut tentunya ya. Nah, dan permukaan yang halus ataupun bertekstur sesuai persyaratan produknya. Ya, jadi itu yang perlu kita pahami. Ya, jadi tidak semua jenis tumbuhan yang memiliki biji langsung antum anggap itu bisa jadi serat. Baik. Nah, pertama serat biji. Ya, tumbuhan memiliki biji yang beraneka ragam. Beberapa biji yang telah memenuhi syarat untuk diolah ya, contohnya itu adalah biji dari pohon kapas ataupun pohon kapuk ya. Pohon kapas dan pohon kapuk. Jadi meskipun saat ini ya pohon kapas kapuk ini sangat jarang kita temukan lagi, apalagi kalau kita berada di daerah Johor ini tentunya ya sudah sulit kita menemukan jenis pohon ini. Ini coba antum lihat gambarnya. Nah, ini yang serat biji kapas dan biji kapuk. Ya, kira-kira ada nggak di antara anak-anak Ustadz yang masih bisa melihat, Ustadz di dekat rumah anak
Ada pohon kapuknya Ustaz. Nah ini pohonnya ya. Kalau Ustaz rasa nih pohon kapuk ini Ustaz masih bisa lihat ya. Tapi pohon kapas, biji kapas ini Ustaz nggak pernah ini, belum tahu, belum pernah ada di daerah tempat Ustaz tinggal ini. Ya mungkin sudah tidak ada lagi. Baik, ini ya yang termasuk bijinya yang bisa kita olah menjadi serat. Kemudian batang ya, jadi batang ya. Jadi seperti yang Ustaz katakan tadi, tidak semua tumbuhan yang memiliki batang bisa kita jadikan sebagai serat. Nah, jadi struktur batang yang dihasilkan tumbuhan tentunya tidak sama ya anak-anak Ustaz. Jadi contohnya jenis batang yang dapat dijadikan serat ini contohnya anggrek, melinjo ya, mahkota dewa, beringin. Nah tentunya beringin ini juga sudah jarang ya karena pohonnya besar. Kalau di daerah perkotaan tentunya sudah sulit kita melihat pohon ini ya. Melinjo, kalau melinjo mungkin masih ya. Ini contohnya anak-anak Ustaz, serat batang anggrek. Kalau anggrek mungkin di rumah antum juga ada ya. Melinjo, nah, di pohonnya juga besar. Ini contoh yang dapat dimanfaatkan batangnya. Ini mahkota dewa dan ini beringin ya. Tentunya beringin ini pohon yang sangat besar dan biasanya di cabang-cabang ini ada tumbuh seperti akar-akar ya anak-anak Ustaz. Kemudian dari daun, nah, dari daunnya ini serat yang dapat dijadikan tumbuhan ya, yang daunnya dapat dijadikan serat, yaitu contohnya adalah daun mendong ya. Mendong mungkin antum tahu sebenarnya tumbuhannya, cuman namanya nggak tahu ya, karena kita sering lihat ini di daerah rawa-rawa tentunya anak-anak Ustaz. Kemudian daun nenas, daun pandan berduri, enceng gondok kita masih banyak bisa kita jumpai di rawa-rawa di daerah kita ya. Ini dia contohnya. Nah ini pohon mendong ya. Pohon mendong ini seperti ilalang itu ya anak-anak Ustaz ya, seperti jenis ilalang tapi dia bisa tinggi ya, bisa tinggi setinggi antum mungkin bisa ya. Nah yang hidupnya di rawa-rawa, biasanya ada air-air di persawahan, biasanya juga dia ada ya. Yang ini biasanya dipanen dan dijemur ya, kemudian bisa setelah kering bisa dianyam jadi bentuk-bentuk produk kerajinan. Nah ini juga serat nenas juga seperti itu ya, pengolahannya dijemur dulu ya, baru dikeringkan. Kemudian ini pandan berduri ya, ini bukan daun pandan yang sering kita lihat di apa ya, tapi pandan yang berduri, dia ada pinggirnya ada duri-durinya dan lebih tebal ya. Nah ini salah satu contohnya. Kemudian dari buah nih anak-anak Ustaz. Nah, dari buah nih tentu kita juga tidak asing lagi melihat buah dari tumbuhan ini ya, yaitu sabut kelapa ya. Kelapa biasanya kan ada sabut, kemudian ada batok kelapanya, baru ada isi buah kelapanya itu. Nah, jadi semua kelapa ini memang banyak bisa dimanfaatkan ya anak-anak Ustaz ya, sebagai bentuk kerajinan ya. Dan biasanya kalau kita buat bentuk kerajinan dari sabut kelapa ini tidak mengeluarkan banyak biaya ya, modal ya anak-anak Ustaz, karena mudah kita dapatkan dan ini biasanya tidak dimanfaatkan orang ya, hanya dibuang saja. Baik anak-anak Ustaz, ini kita sudah saya jelaskan mengenai serat dari tumbuh-tumbuhan ya. Insyaallah pekan depan Ustaz akan lanjutkan ke hewan ya, serat yang dari hewan. Ya tentunya anak-anak Ustaz bisa mengulang-ulang lagi di rumah, dan bisa memperhatikan ya jenis tumbuhan-tumbuhan yang ada di rumah antum yang kira-kira bisa dimanfaatkan ya menjadi serat, yang siapa tahu nanti ketika kita praktek antum bisa mengolahnya langsung ya. Tapi anak-anak Ustaz, jangan lupa Ustaz ingatkan untuk mengerjakan tugas yang Ustaz berikan tadi setelah antum menonton video ini ya anak-anak Ustaz ya. Tidak perlu antum lama-lama
mengumpulkannya. Baiklah anak Ustadz, saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang Ustadz sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan menambah wawasan antum. Tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.